Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Qurratul Uyun NPM 035 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rani Rahayu, NPM 19488111036. Saya Selviana Firdaus, NPM 19488111040. Perkenalkan, nama saya Samsia, NPM 19488111047. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran dasar PGRI dari bab 1 sampai dengan bab 5 dan dijelaskan secara berurutan dari rekan saya Rani Rahayu, kemudian Selviana Firdaus, kemudian Syamsia, dan saya sendiri Qurratul Uyun. Selamat menyimak. Nama, waktu, dan kedudukan pasal 1. Organisasi ini bernama Persatuan Guru Republik Indonesia, disingkat dengan PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan pada guru pribumi pada zaman Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat dengan RGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru, bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Adapun sifat-sifat PGRI antara lain yang pertama, unitaristik, kemudian yang kedua independen, yang ketiga non-partitisan, yang keempat jati diri PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan pada 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat menjadi PGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda disingkat PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia, yaitu PGI. Nama perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat menjadi PGRI didirikan. Dengan semangat bagi merdeka yang bertalu-talu di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, membelah pihak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Yang ketiga, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahunnya. Di sini, organisasi tingkat nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Nah, pimpinan organisasi tingkat
pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jenjang keperguruan terdiri atas pengurus besar, pengurus PGRI provinsi, pengurus PGRI kabupaten atau kota, pengurus cabang, dan pengurus ranting. Keanggotaan ada 3 macam keanggotaan PGRI, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan yang secara teknis diatur dalam anggaran rumah tangga. Secara nasional, jumlah anggota PGRI adalah sebanyak 1,6 juta orang. Dasar Pasal 2. PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, PGRI berdasarkan Pancasila yaitu tidak membeda-bedakan ras, anggota, suku, latar belakang, pendidikan, tempat tinggal, pengabdian, jenis kelamin, dan keadaan sosial ekonomi dan budaya seseorang. Nah, pada PGRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada bagian teks mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, PGRI ini merupakan profesi yang mandiri dan berprinsip menjamin kerjasama dengan atas dasar kemitra sejajaran dengan pihak manapun. Jati diri Pasal 3. PGRI adalah organisasi profesi perjuangan dan ketenagakerjaan. Sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi buruh sebagai pekerja. PGRI berfungsi untuk melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan hak asasi manusia sebagai pekerja, terutama dalam kaitan dengan kesejahteraan. Sifat dan semangat Pasal 4. PGRI adalah organisasi profesi perjuangan dan ketenagakerjaan yang memiliki sifat yang sangat unik, yakni unitaristik, independen, dan non-partisian. Yang pertama, sifat unitaristik adalah PGRI organisasi yang memiliki sifat tanpa membedakan tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Yang kedua, independen memiliki makna bahwa PGRI berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitraan sejajaran dengan berbagai pihak. Yang ketiga, non-partisan adalah sifat PGRI dengan tegas yang menyatakan bahwa PGRI bukan kegiatan dari dan tidak berafiliasi kepada partai politik. Kedaulatan Pasal 5. Kedaulatan organisasi PGRI ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. Nah, di sini tujuan Kongres yaitu yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Dan yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya dan guru pada khususnya. Jadi, sebagai anggota PGRI bertanggung jawab atas kedaulatan dari organisasi PGRI itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang anggaran-anggaran dasar PGRI dari bab 1 hingga bab 5. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.